Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung dalam acara Tanya Dr. Sung. Ya, pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan topik kenapa saat berhenti minum kopi, saya merasa tidak bertenaga. Oke, jadi Sobat Sehat, banyak teman-teman mungkin, teman-teman Anda, atau mungkin Anda sendiri, bilang begini, kalau saya tidak minum kopi, saya tidak bisa berpikir, saya mengantuk, badan saya lemas, ya, tidak dapat inspirasi, dan sebagainya. Nah, permulaan ini saya mungkin bisa menjelaskan kepada Anda, bagaimana sih kerja kopi. Maksud saya apa bahan aktif dari kopi, ya. Jadi bahan aktif dari kopi itu namanya kafein. Dan yang perlu Anda ketahui, sebenarnya kafein bukan hanya terdapat di kopi, ya. Kafein juga terdapat di teh, mungkin di coklat dan di minuman bersoda. Dengan kadar kafein yang ya dosisnya sendiri masing-masing, ya. Oke. Kafein ini membantu kita tetap terjaga, fokus, berenergi, meskipun kita kurang tidur. Nah, jadi banyak orang lembur, temannya adalah secangkir kopi. Ya. Kemudian, kafein juga dapat meningkatkan tekanan darah dan membuat kita gelisah. Terkadang seperti itu. Nah, bagaimana sih kerja kafein sehingga bisa membuat kita tetap terjaga? Jadi, di dalam tubuh manusia, kafein ini berfungsi sebagai menstimulasi SSP, sistem saraf pusat, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Central Nervous System, ya. Jadi kafein ini tugasnya menstimulasi, jadi kita tetap terjaga. Nah, tubuh kita memerlukan energi. Jadi tubuh kita memerlukan energi dan suplai energi ini dimana didapatkan dari dengan cara memecah namanya molekul ATP, adenin trifosfat. Jadi supaya dapat energi, tubuh harus memecah namanya ATP, adenin trifosfat. Dan saat memecah ATP, prosesnya ini akan membebaskan zat yang bernama adenosin. Nah, zat adenosin ini merupakan stimulan bagi saraf pusat, tapi terbalik kerjanya dengan kafein. Kalau kafein tadi membuat kita semangat dan sebagainya, adenosin ini terbalik. Dia membuat kita mengantuk, merasa lebih lemas, lelah. Jadi pengennya bawanya tidur aja. Nah, ini kerjanya adenosin, ya. Nah, sehingga saat kita mengkonsumsi kafein, posisi adenosin tadi akan digantikan oleh kafein. Jadi yang harusnya kita kurang tidur akhirnya mengantuk, tapi karena diisi dengan kafein, akhirnya posisinya tadi tergantikan, kafeinlah yang bekerja. Ya, 1 hari, 2 hari kita minum kopi. Nah, pada hari ketiga mungkin kita sudah mulai merasa lebih mengantuk lagi, akhirnya dosis kopi kita tambah. Dan otak itu akan menciptakan reseptor baru untuk menerima kafein tadi. Jadi otak ini menciptakan penerimanya lagi. Karena dosis kafeinnya kita tambah, otomatis penerimanya di otak akan ditambah. Ya, lama-kelamaan dosis kafein ini kita akan meningkat. Jadi banyak orang bilang, saya kalau minum 1 cangkir, 1 hari tidak cukup. Lama-kelamaan 2 cangkir, 3 cangkir. Tapi hati-hati, kafein juga punya efek negatif kalau terlalu banyak. Ya, jantung Anda bisa berdebar, tekanan darah Anda bisa naik, dan mungkin Anda bisa gelisah, dan yang paling parah, Anda susah tidur saat malam hari, atau mereka sebut insomnia, disebut insomnia, ya. Nah, jadi kafein ini punya efek positif dan punya efek negatif jika disalahgunakan, ya. Kemudian, kenapa sih kalau kita sudah dalam jangka waktu lama minum kopi, tiba-tiba kita berhenti, tidak minum kopi sama sekali, badan kita rasanya sakit semua, sakit kepala, badan rasanya kayak habis dipukuli mungkin, lemas, tidak punya tenaga, tidak mood, ya. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi tubuh kita saat terjadi peningkatan kafein, tubuh kita beradaptasi terhadap peningkatan kafein tadi. Ya, reseptornya bertambah banyak, penerima kafein ini bertambah banyak. Dan Anda harus ingat, penerima kafein ini fungsinya sama dengan penerima adenosin tadi yang menyebabkan kita mengantuk. Saat kita lepas total kafein, tidak ada kafein yang masuk sama sekali, ingat reseptor tadi banyak. Ketika reseptor tadi banyak, adenosin yang dilepaskan oleh tubuh begitu banyak jumlahnya, membuat kita merasa sangat jauh lebih mengantuk, lebih lemah daripada sebelumnya. Ya, jadi tubuh kita kehilangan kafein dan
diisi semua oleh reseptor tadi diisi semua oleh adenosin. Jadi efeknya tiba-tiba ini terjadi pada saya juga sebelumnya waktu masih kuliah, ya. Jadi ujian akhir semester biasanya kan 2 minggu. Ya. Saat awal ujian digenjot dengan kopi. Mungkin pertengahan jalan seminggu dosis kopinya dinaikin, ya, supaya lebih kuat lagi belajar. Mungkin Anda bisa belajar sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi tanpa merasa mengantuk. Ya. Tapi setelah selesai ujian, dan saya rasa, wah, kopi ini sudah tidak diperlukan lagi, kan sudah selesai ujian. Begitu dilepas total, rasanya kok sangat mengantuk ya, biasanya tidak seperti ini. Nah, mungkin Anda semua merasakannya, terutama yang bagi mahasiswa atau yang kerja kantoran, ya. Apalagi Anda lembur dalam jangka waktu lama. Oke? Nah, bagaimana caranya agar Anda yang ingin melepaskan kopi, terutama bagi Anda yang dalam tanda kutip kecanduan, satu hari bisa sampai 5-6 kali minum 5-6 cangkir kopi, bisa melepaskan itu semua tanpa Anda harus tersiksa, tanpa Anda harus sakit kepala, tanpa harus Anda merasa terlalu lemas. Jadi caranya begini, Anda jangan melepaskannya total. Ya, jadi biasa kalau Anda satu harinya minum misalnya 5 cangkir kopi sampai 6 cangkir kopi, Anda boleh menurunkannya pelan-pelan dosis harian kopi Anda. Jadi Anda biasanya 6, mulai besok dikurangin jadi 5 cangkir kopi. Mungkin 2 hari kemudian bisa dikurangi lagi 4 cangkir kopi. Setelah itu 3 cangkir kopi. Ya, saya bukan bilang bahwa kopi itu jelek, tidak. Jadi kopi juga memberikan dampak positif kepada Anda. Jadi mood Anda lebih baik dan sebagainya. Tapi dengan ukuran dengan dosis yang baik, dengan dosis yang tidak terlalu tinggi. 1-2 cangkir kopi setiap hari itu baik buat Anda. Ya, selain memberikan mood yang baik, kopi juga beberapa literatur saya baca mengandung antioksidan kafein ini. Kafein ini mengandung antioksidan dan mengandung anti kanker. Ya. Oke, semoga penjelasan singkat saya ini dapat bermanfaat buat sobat sehat semua. Dan jika sobat sehat menyukai channel kesehatan dan gaya hidup seperti ini, Anda boleh klik subscribe, like, dan Anda bisa share ke teman-teman Anda. Ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya di setiap hari Rabu dan Sabtu. Salam hebat luar biasa.